Alright, rekomendasi sneakers harga 500 sampai 1 jutaan. Ini dia. What is good everyone? Welcome back to my channel. It's me Ken Hekel. Yang kamu di hot sama kalau review masih yang Jadi di beberapa video sebelumnya ada yang request buat bikin rekomendasi sneakers di harga 1 jutaan. Nah, setelah gua pikir-pikir, kayaknya seru juga nih kalau misalkan gua bikin beberapa list yang tentunya pertama adalah ini opini gua. Jadi rekomendasi ini pure karena menurut gua sepatu-sepatu ini bagus, plus harganya juga masih affordable. Dan disclaimer yang kedua, harga ini adalah pure harga retail. Jadi bukan harga resell dan bukan juga harga diskonan ya. Karena memang ada beberapa sepatu di sini yang tadinya mungkin harganya itu 1 jutaan bisa didapetin dengan harga yang lebih murah. 500-an atau 700-an karena diskon. So, gua nggak masukin harga diskonnya, jadi di sini adalah harga-harga retailnya ya. Dan yang ketiga, list ini mix of beberapa brand dan juga termasuk produk lokal ya, brand lokal dan juga brand luar. Since ini range-nya 500 sampai 1 jutaan, ini sebenarnya cukup variatif ya. Dan ternyata setelah gua riset, nggak banyak brand-brand luar yang ngeluarin dengan harga segitu. Yang at least menurut gua keren ya. Oleh karena itu, gua harus nge-mix antara produk lokal dengan produk luar. Oke, langsung aja kita bahas. Di sini gua udah punya 7 sepatu atau 7 siluet. Nah, di sini ada Beats Nova yang berkolaborasi dengan Acer YT James. Ya, sepatu ini memang saat di teasing dan pas dirilisnya juga ngedatengin animo yang cukup banyak ya. Orang-orang udah cukup nungguin sepatu ini buat keluar. Ternyata setelah dirilis, sepatu ini nggak instant sold out ya. Per hari ini gue bikin video ini, sepatu ini masih ada di marketplace-nya Beats dengan harga retail sekitar 500-an. Nah, dari siluetnya sendiri, ini adalah siluet sepatu Beats yang lumayan canggih, yang biasanya dipakai buat anak-anak skaters. So, itu dia di nomor 7. Berikutnya, ke nomor 6, di sini ada sepatu Calvert Climax 2.0. Again and again, sepatu ini masuk ke dalam rekomendasi gua karena memang menurut gua ini salah satu sepatu lokal yang nggak banyak gimmick, harganya masih cukup affordable, kalau nggak salah itu sekitar 500 sampai 600-an ya. Dan kualitasnya, materialnya, desainnya juga cukup keren menurut gua. So di rekomendasi kali ini juga ada sepatu Calvert Climax 2.0. Hopefully Calvert ngebikin kalori baru ya dari sepatu ini, karena sejauh ini yang gue lihat kalorinya udah lumayan membosankan, belum ada kalori baru. Tapi buat kamu yang belum pernah nyobain, ini worth to try banget. Nah, yang kelima, ini nggak mungkin bisa dihindarin dari berbagai macam list rekomendasi. Ini adalah Kompas Retrograde 25th Low. Jadi sepatu Kompas dengan siluet retrograde ini dibikin untuk selebrasi 25 tahun. Dan harganya sendiri ini ada di sekitar 500-an. Untuk pilihan kalorinya juga lumayan banyak dan sekarang masih mudah diakses dengan harga retail. Nggak kayak dulu yang memang susah banget buat nyariin Kompas dengan harga retail ya. Sekarang udah mudah didapetin, tapi harga retailnya udah semakin naik ya. Oke, itu dia di nomor 5. Berikutnya ke nomor 4, salah satu sepatu yang unik juga menurut gua di tahun ini adalah Text on Brodo tentang fenomena sepatu New Balance atau simply ya desain klasik New Balance ya. Ada 2 colorway yang udah dirilis yaitu warna grey dan warna black. Ini adalah Brodo Nova Ace. Nah, untuk harga retailnya sendiri ini ada di 499.000 atau yang kita buletin aja 500.000 ya. Ini dia salah satu sepatu yang cukup menarik di tahun ini, Brodo Nova Ace. Oke guys, berikutnya ini adalah salah satu siluet sepatu yang lumayan niche ya. Kalau misalkan orang-orang yang suka Asics, kemungkinan bakal suka sepatu yang satu ini. Ini ada di nomor 3 yaitu Asics Japan S. Ya, sepatu ini dijual dengan harga 999 atau ya kita buletin 1 juta ya. Sepatu Asics Japan S ini memang dari segi desainnya cukup klasik gitu ya. Ya bisa dibilang ini klasik sneakers dari Asics. Temanya mungkin mirip-mirip kayak Stan Smith atau bahkan kayak Nike Court Vision ya. Tapi gue lebih prefer dengan Asics Japan S. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Lagi-lagi di sini ada Kompas Velocity. Yes, Kompas Velocity ini terutama yang GR dijual dengan harga 700-an. Dan menurut gua ini salah satu sneakers yang cukup keren ya. Kalau misalkan kamu pakai Kompas Velocity ini, pasti kebanyakan orang bakal mikir, ya at least yang ngerti gitu ya, bakal mikir kamu punya taste yang bagus dengan sneakers kamu. Oke, itu dia Kompas Velocity yang general release. Nah, berikutnya yang terakhir dan yang paling gua recommended banget, di sini ada Converse Chuck Taylor 70s Low, yang memang versi high-nya lebih dari 1 juta ya kalau misalkan kita lihat dari harga retail. Anyway, menurut gua lu wajib punya at least 1 ya
at least satu Converse Chuck 70s yang low boleh, yang high juga boleh gitu ya. Untuk harga retailnya sendiri, untuk versi yang low ini adalah di harga 999 atau ya bisa dibulatin dengan harga 1 juta. Itu dia rekomendasi beberapa sneakers yang range budgetnya itu 500 sampai 1 juta. Kalau kamu pengen beli sepatu-sepatu ini masih readily available, jadi kamu bisa ke marketplace manapun, masih ada gitu ya, nggak susah dicari. Dan juga harganya tend to be stabil ya, jadi nggak terlalu banyak kenaikan atau penurunan. Nah, di balik itu, kalau misalkan kamu pengen nyari sepatu dengan budget mungkin let's say 1 juta. Nah, sekarang kamu perlu skill yang lebih tajam ya, dimana kamu harus nyari harga-harga diskon. Bahkan sekarang kayak sepatu New Balance 2002R udah bisa kamu beli dengan harga 1,4 juta doang. Itu steal banget. Gua pernah ngeliat di Foot Locker. Dan kalau kamu misalkan mau beli sepatu New Balance kayak 327 juga udah ada dengan harga yang kayak 700-an gitu. Jadi di sini butuh skill kamu, sepinter-pinternya kamu nyari diskon. Yang gua sajiin di sini adalah harga-harga retail. So itu dia menurut gua rekomendasi sneakers yang bagus di range budget 500 sampai 1 jutaan. Hopefully bisa ngebantu kamu buat mutusin mana sih sepatu yang pengen kamu incar dengan budget tertentu. Kalau kamu suka video kayak gini, komen di kolom komentar. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa juga subscribe. Thanks for watching and I will see you guys in the next video. Bye.